Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Rizky Denita, saya dari Prodi Management. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi Google Chrome. Baik, langsung saja. Google Chrome adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 untuk Microsoft Windows. Kemudian diporting ke Linux, macOS, iOS, dan Android, yang menjadikannya sebagai peramban bawaan dalam sistem informasi. Peramban ini juga merupakan komponen utama Chrome OS yang berfungsi sebagai platform untuk aplikasi web. Sebagian besar kode sumber Chrome berasal dari proyek perangkat lunak gratis dan sumber terbuka Google. Tetapi Chrome dilisensikan sebagai perangkat gratis berpemilik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur apa aja sih yang ada di Google Chrome ini. Yang pertama yaitu Pin Tab, berfungsi untuk menjaga tab yang dibuka agar tidak tertutup jika sengaja mengklik close menu. Untuk menggunakan fitur ini, kamu cukup mengklik kanan pada tab dan tab conversation akan otomatis terbuka. Selanjutnya ada Paste and Go atau Paste and Search. Jika kamu mengcopy sebuah URL pada browser lain dan ingin menggunakan Chrome untuk membuka URL tersebut, kamu bisa menggunakan fitur ini. Kamu cukup mengklik kanan dan pilih Paste and Go. Yang selanjutnya ada Drag and Drop Downloads. Fitur ini memungkinkan kamu untuk drag file yang telah di-download menggunakan Chrome ke desktop komputermu. Jadi kamu tidak perlu lagi membuka download location atau merubah lokasi download itu tiap kali kamu ingin file terdownload di folder atau drive yang berbeda. Oke, next selanjutnya ada Resource Page. Coba silahkan tekan Ctrl plus Shift plus I di Chrome kamu. Dengan fitur ini, kamu dapat mengetahui seberapa cepat situs milikmu meload browser. Selanjutnya ada Text Manager. Untuk mengaksesnya dapat melalui tools Text Manager atau dengan menekan Shift plus ESC. Hal ini dilakukan agar browser crash terhindar. Selanjutnya ada Address Bars. Address bar ini dapat berfungsi sebagai kalkulator. Memang tidak semua hitungan matematika dapat dihitung dengan address bar. Namun untuk hitungan sederhana, kamu bisa memanfaatkan address bar Chrome agar lebih cepat dan mudah. Oke, next selanjutnya ada Drag and Resize Text Box di Webpack. Jika kamu menulis komen pada text box dan telah melampaui batas, seringkali kamu akan dihadapi pada masalah scroll bar. Di Chrome, kamu tidak perlu menggeser scroll bar karena kamu dapat memperbesar text box dengan cara drag ujung kanan bawah pada text box. Selanjutnya ada pencarian situs melalui address bar. Jika kamu ingin mencari konten mengenai sesuatu di Chrome, kamu tidak perlu lagi mengetikkan nama situs secara lengkap. Kamu hanya perlu mengetikkan beberapa huruf saja, lalu tekan tab pada keyboard kamu. Secara otomatis dalam address bar terdapat search, nama, situs. Setelah titik 2 tersebut, kamu bisa memasukkan konten apa yang kamu cari, misalnya Android. Maka ketik Android setelah titik 2 tersebut. Selanjutnya ada About Memory. Jika kamu mengetik About Memory pada address bar Chrome, maka browser akan menampilkan detail pemakaian memori dari situs-situs yang sedang kamu buka. Dan yang terakhir ada Application Shortcut. Kamu bisa menciptakan aplikasi sendiri dari berbagai situs melalui tools Create Application Shortcut. Fitur ini akan membantu kamu untuk menghemat waktu dan memudahkan kamu mengakses situs-situs yang sering kamu buka. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai keamanan Google Chrome. Demi menjaga keamanan penggunanya, Chrome secara rutin mengunduh berkas terbaru yang berisi daftar phishing dan malware. Bermodalkan fitur tersebut, Chrome akan memberikan peringatan ketika penggunanya mengakses salah satunya atau situs yang menyimpan potensi berbahaya. Masih dengan keamanan, Chrome juga dipersenjatai fitur kata sandi utama yang difungsikan untuk melindungi kata sandi yang tersimpan di dalam aplikasi. Misalnya kata sandi internet banking, akun jejaring sosial, email, layanan berbasis online lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kecepatan Google Chrome. Kecepatan menjadi modal yang paling utama dan penting bagi Chrome. Faktor ini pula yang membuatnya berhasil merangsek menjadi peramban paling populer, mengalahkan Firefox dan Internet Explorer yang notabene berkiprah lebih dulu. Chrome menggunakan mesin virtual yang disebut dengan FI, JavaScript, di mana ia terdiri dari generasi kode dinamis dan dua fitur utama lain yang menghasilkan performa di atas rata-rata.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi utama browser, yaitu untuk menjelajahi dunia maya dan berbagai web untuk kebutuhan berkirim email, layanan sosial media, dan search engine, dan sebagainya. Selain memiliki fungsi utama, Google Chrome juga memiliki fungsi tambahan. Biasanya ketika pengguna pertama kali menggunakan Chrome, akan ditawarkan untuk menghubungkan akun Google aktif pengguna agar dapat terhubung sehingga memudahkan dalam mengintegrasikan fasilitas Google yang ada pada Android dengan browser. Selanjutnya, pengguna dapat memasang eksistensi yang menunjang kinerja. Eksistensi yang tersedia di Chrome sangat beragam dan sangat mendukung kinerja penggunanya, contohnya pemblokiran iklan, eksistensi tools perusahaan, eksistensi mempercepat download atau upload file, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu membuka beberapa bentuk file di dalam browser. Chrome selain sebagai browser untuk menjelajah web, browser ini dapat digunakan untuk membuka file seperti PDF, doc, MP3 atau audio, dan MP4 atau video. Yang terakhir yaitu melakukan inspect elemen pada suatu web page. Hal ini dapat dilakukan Chrome dengan tujuan mengedit suatu tampilan web pada susunan HTML atau CSS. Namun hal tersebut hanya dapat dilihat pada komputer pengguna yang melakukan perubahan dengan inspect elemen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan Google Chrome. Yang pertama yaitu lebih hemat RAM. Google Chrome tidak memerlukan sumber daya atau resource yang tinggi untuk dioperasikan, sehingga akan menghemat kapasitas RAM. Yang kedua yaitu dapat mendeteksi keyword atau kata kunci. Saat Anda mengetikkan kata kunci atau keyword pada kolom pencarian, Google Chrome akan langsung membantu memunculkan list keyword yang Anda cari tanpa perlu membuka mesin pencarian, sehingga akses pencarian akan terasa lebih cepat dan mudah. Yang selanjutnya yaitu lebih aman dan lebih responsif. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih kekurangan Google Chrome ini. Yang pertama yaitu penggunaan RAM yang sangat besar untuk menjalankan tab-tab extension. Yang kedua, jika Chrome ditutup, maka semua tab akan ditutup tanpa notifikasi. Dan yang ketiga yaitu autocomplete form yang sangat mengganggu ketika mengisi form yang datanya terbaru. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.